saat ini kita akan langsung bertemu dengan Mbah Kodok. Mbah Kodok, Mbah Kodok ini kan banyak dikatakan orang sebagai seniman. Nah, salah satunya adalah menulis, karena saya beberapa kali tahu melihat Mbah Kodok itu punya tulisan-tulisan. Nah, sekarang bisa diceritakan kapan sih Mbah Kodok pertama kali mulai menulis? Sebenarnya saya tidak punya budaya menulis, tapi karena terpojok saat itu tanpa menulis, langsung saya suruh membaca saja di Rejo Buntung Jogja. Padahal aku nggak tahu apa tentang tulisan apa, sementara aku juga nggak tahu itu saja puisi, prosa juga nggak tahu. Tapi ketika dengan kerdil aku membacakan tanpa teks, asal-asalan ngawur, tapi ternyata didengar oleh asli, dan saat itu saya disuruh belajar menulis. Jadi ya, yang sebenarnya saya tidak tahu akhirnya ya ngawur saja. Apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan, apa yang saya pikir, saya rasa saya tulis. Entah itu saja puisi, aku nggak tahu. Itu tidak aku tulis. Tapi lama-kelamaan saya menjadi suka menulis, nggak tahu. Aku tulis semua ini karena aku peduli. Ya, peduli situasi yang carut marut sampai saat ini. Peduli bumi pertiwi yang juga rawan di negeri ini. Peduli dengan anak cucu bangsa nanti. Apa masih mengalami kekayaan kemaripah roh jinawi, atau bisa-bisa malah jadi kuli jajan di negeri sendiri. Aku tulis semua ini karena aku peduli pada alam dan hidup ini. Ternyata menulis ada semacam kesenangan yang tersendiri. Nah, dari situlah saya mulai menulis. Tapi saya tetap bukan penulis, saya hanya belajar menulis. Kira-kira tulisan Mbah Kodok yang pertama kali ditulis, ingat nggak apa Mbah? Wah, saya nggak ingat, karena tahunnya berubah-ubah. Tahunnya berubah-ubah. Pertama kali yang ditulis Mbah Kodok itu apakah tentang percintaan? Ya, tidak percintaan, enggak, tapi tentang alam. Dia tentang perjalanan sebenarnya. Tapi saya mengerti mendekatkan tulisan saya itu lewat alam. Artinya di sini keprihatinan saya tentang perusahaan alam yang rasanya tidak diberi karena banyak sampah, limbah. Sampah kalau pohon nggak masalah, plastik ya. Nah itu saya mulai menulis juga tentang ya situasi zaman nilai itu masih rancu ya, tentang kemajuan di sini masih rancu. Ya memang saya pernah menulis percintaan, tapi percintaan saya ya, ada yang dari orang biasa, ada yang dari lonte. Ya, karena jujur sebagai lelaki pernah juga jatuh cinta, tapi sekali ya, di situ tidak pernah. Hei, anak muda, berbuatlah kalian apa saja demi dinamisnya duniamu. Tapi kontrol itu yang perlu dan bagus. Apalagi kalau positif, kreatif, inovatif.
Itulah prinsip. Oke, jadi Mbah Kodo merasakan dulu waktu menulis itu apa sih manfaat dari menulis sampai Mbah Kodo menulis begitu banyak tulisan? Pertama aku memang nggak suka, tapi lama-lama kelamaan ada satu kebutuhan yang saya harus menulis. Tapi ya sebelumnya itu saya harus melihat sesuatu. Misalnya, Misalkan yang spontan atau yang ingatan kadang-kadang nggak ada. Misalkan saya menulis tentang semut, karena waktu itu saya melihat semut-semut itu. Padahal saya nggak angan-angan untuk menulis semut misalkan. Tapi tiba-tiba karena saya diganggu waktu menulis, saya lupa. Tapi waktu saya menulis, terus banyak alat saat itu, karena musim buah. Lama-kelamaan risih saya ambil sapu. Terus akhirnya setiap ada alat, ya gebuk-gebuk. Tak lama-lama akhirnya keluar semut-semut. Dari mulai satu, wah akhirnya banyak. Nah terus semut itu rame-rame gotong royong mengangkat bangkai-bangkai lalat. Iya. Wah, ini satu penemuan yang saat itu nggak nyangka. Akhirnya saya menulis tentang semut. pada waktu itu ketika di Wisma Seni itu biasanya pukul berapa Mbah Kodo itu kalau menulis? Oh, saya nggak tentu, tapi memang waktu itu saya masih senang dengan suasana sepi Wisma Seni. Jadi setiap hari, hampir setiap hari menulis atau menggambar. Apakah Mbah Kodo selalu membawa buku kemana-mana untuk menulis? Ya, dulu pernah. Tapi ternyata belum tentu mampu saat itu. Kadang mampu, kadang enggak. Jadi lebih baik saya mengamati, saya merasakan, saya berpikir. Kesimpulannya begini, misalkan begitu. Ketika Mbah Kodo menulis pertama kali dulu ketika menulis atau setelah menyadari bahwa Mbah Kodo memiliki tulisan, apa sih kepinginan Mbah Kodo dari tulisan itu? Ya, pertama saya tidak punya angan-angan, tapi lama-kelamaan saya pikir ya ada gunanya juga. Minimal saya kangen dengan tulisan saya. Berapa tahun nanti saya buka-buka lagi, iya, ini satu dokumentasi sebenarnya. Dan saya mulai dari itu tambah giat menulis. Tapi ya bukan tambah giat dalam arti tambah bergairah. Akhirnya lama-kelamaan itu menjadi kebutuhan rasanya. Kebutuhan untuk Lain menggambar. Mbah Kodo dari tulisan-tulisannya pernah adakah tulisan-tulisan Mbah Kodo yang digunakan orang lain?